semalam di bagian amanat agung eh, mandat pengutusan kepada dunia. Akan lihat ada satu bagian yang disebut sebagai para matriks dari pergeseran paradigma. Nah, kenapa ini penting? Karena kita akan melihat dari dua sudut pandang, baik itu gereja secara tradisional atau institusional dan gereja misioner atau organik. Nah, kalau kita lihat matriksnya Bapak Ibu, gereja eh, secara tradisional ini fokus utamanya lebih kepada pembangunan gedung dan ibadah hari Minggu. Namun kalau di sisi yang lain, gereja misioner ini fokus utamanya adalah bagaimana berdampak, bagaimana jadi berkat di kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan holistik. Jadi di sini ada tawaran bagi kita Bapak Ibu ya. Kita akan melihat bagaimana paradigma atau cara pandang eh, setiap kita orang Kristen di zaman ini. Apakah kita masih memandang seperti gereja tradisional memandang? Atau kita memandang seperti gereja yang misioner, gereja yang punya visi ke depan. Nah, kalau di bagian kedua daripada gereja tradisional, ya paradigma atau pergeseran yang terjadi atau pandangan yang mereka punya adalah indikator sukses. Ya. Dari fokus utama masuk kepada indikator sukses. Nah, indikator sukses yang dimiliki oleh gereja tradisional ini adalah melihat bagaimana adanya pertambahan jumlah secara kuantitatif. Nah, jadi di dalam hal ini dikatakan di sana ada kehadiran, jumlah jemaat pasti setiap minggunya berapa, kemudian jumlah baptisan yang dibaptis berapa, kekayaan jemaat awam. Jadi jemaat itu difungsikan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tok jadi jemaat, tetapi diberdayakan sehingga eh, jemaat atau orang-orang yang dilayani ini mereka juga tidak hanya sekedar menerima firman, tapi mereka bisa bagikan firman. Ya, mereka tidak hanya sekedar terima berkat, tapi mereka bisa jadi berkat. Itu dia. Jadi inilah bedanya antara gereja tradisional dan gereja misioner. Kita adalah sebelum lanjut di sini, oke. Kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana hubungan misiologi dan cabang ilmu yang lain di dalam dunia misi. Nah, misiologi ini kan cabang ilmu teologi yang memiliki cakupan yang kalau kita lihat sangat cukup luas ya Bapak Ibu. Dan juga menjadi sesuatu yang multidisipliner. Nah, tidak berdiri sendiri. Tetapi misiologi ini bersinggungan erat dengan bidang-bidang teologi lainnya. Bahkan dengan bidang-bidang ilmu sosial. Nah, misiologi berkaitan langsung dengan teologi sistematika karena doktrin-doktrin seperti Allah Tritunggal, Kristologi, pneumatologi, soteriologi itu menjadi dasar utama dari pemahaman misi. Sehingga tanpa dasar teologis yang kokoh, kegiatan misi dapat kehilangan arah dan menjadi sekedar aktivitas sosial. Makanya Bapak Ibu, ketika misalnya kita pengen bermisi, kita harus membekali diri kita dengan dasar teologi yang kuat. Kenapa? Karena pasti akan ada tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan yang akan kita hadapi ini kita nggak pernah tahu tantangan yang seperti apa. Ya. Ringankah, beratkah, kita nggak tahu Bapak Ibu. Makanya kita perlu dasar teologi yang kokoh supaya ketika kita menghadapi atau melakukan menjalankan kegiatan misi, maka kegiatan misi kita itu akan sesuai dengan apa yang kita planningkan, apa yang menjadi tujuannya, sehingga arahnya jelas. Nah, tujuannya jelas. Karena kalau tidak, maka itu hanya sekedar aktivitas sosial yang kita lakukan tanpa kita tahu tujuannya untuk apa. Jadi misi atau misi
ilmu misiologi ini berhubungan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, ya, dengan cabang ilmu teologi yang lain. Itu contohnya ya doktrin-doktrin kayak Tritunggal, Kristologi, Pneumatologi, Soteriologi, ya. Itu berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan bagaimana kita memahami dasar daripada misi itu sendiri. Sehingga di dalam bidang teologi biblika dikatakan di sana Bapak Ibu, misiologi menggali narasi besar Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah sebagai pribadi yang mengutus dan menyelamatkan. Misiologi juga berhubungan dengan teologi praktika seperti penginjilan dan pemuridan sebagai bagian dari implementatif dari pelayanan gereja. Menurut Johannes Sadajon, misiologi juga berhubungan dengan ilmu sosial seperti antropologi dalam rangka memahami budaya dan struktur masyarakat. Jadi ketika kita mempelajari tentang misiologi, kita nggak bisa memisahkan antara cabang ilmu-ilmu tadi dengan misiologi. Karena pasti akan selalu berhubungan. Nah, seperti antropologi, kita nggak bisa pisahkan dari ilmu misiologi. Kenapa? Karena nanti itu akan kita butuhkan pada saat kita melakukan misi. Bagaimana kita mempelajari budaya seseorang, bagaimana kita memahami atau mengerti struktur daripada keadaan wilayah tersebut, ya, seperti apa orang-orangnya, bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang ada di sana, bagaimana cara mereka bertutur kata, bagaimana cara mereka menyampaikan sesuatu, bagaimana mereka membangun relationship mereka dengan orang lain. Nah, itu perlu kita pelajari sehingga di dalam ilmu misiologi tidak bisa kita pisahkan dari cabang-cabang ilmu yang lain. Salah satunya juga di sini adalah seperti ilmu antropologi yang memahami yang mempelajari tentang budaya. Sehingga di sisi lain berhubungan juga dengan sosiologi untuk menganalisis dinamika sosial dan perubahan di dalam masyarakat. Di dalam ilmu teologi kontemporer, misi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas gereja atau strategi penginjilan, melainkan sebagai inisiatif ilahi yang bersumber dari Allah itu sendiri. Sehingga konsep yang dikenal sebagai misi Dei ini atau misi Allah ini merupakan bagian yang harus dikerjakan. Sehingga gereja dan orang percaya yang tidak memiliki misi tapi tetap diundang berpartisipasi. Nah, ini yang tadi malam sempat kita bahas, ya Bapak Ibu. Kita akan lihat bagaimana dasar daripada dasar Alkitabiah daripada misi ini sendiri. Dikatakan di sana bahwa pemahaman teologis tentang misi berdasarkan pandangan beberapa ahli itu berbeda-beda. Sebagian secara tegas menolak adanya dasar misi dalam PL. Tetapi sebagian yang lain dengan tegas juga menyatakan bahwa dalam PL terdapat ditemukan dasar-dasar misi. Sehingga misi harus dilihat baik dari segi perjanjian lama maupun segi perjanjian baru. Kenapa? Karena jika dirangkum, menurut Artanto itu terdapat 5 corak misi yang bisa dijadikan sebagai dasar teologi misi gereja. Nah, yaitu ada misi penciptaan, misi Exodus. Ya. Misi Exodus ini misi keluaran, Bapak Ibu. Ya. Kemudian misi kehambaan, misi rekonsiliasi, dan misi kerajaan Allah. Nah, jadi Artanto ini membagi dia di dalam 5 bagian, 5 corak. Di antaranya ada misi penciptaan, ada misi Exodus, misi kehambaan, misi rekonsiliasi, dan misi kerajaan.